Video ini menggunakan visual ilustratif yang dihasilkan dengan bantuan AI. Segala penggambaran yang berkaitan dengan Tuhan Yesus tidak dimaksudkan sebagai representasi rupa jasmani yang sebenarnya, melainkan sebagai lambang visual untuk menunjuk kepada Kristus sebagai realitas rohani, guna menolong penyampaian dan perenungan firman Tuhan. Halo saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa paling dramatis dalam kehidupan Tuhan Yesus, yaitu saat ia memasuki Yerusalem sebagai raja. Kita akan membaca Matius pasal 21 ayat 1-22 dan kita akan menggunakan catatan-catatan berharga dari Alkitab versi pemulihan untuk menggali makna rohaninya yang mendalam. Mari kita bayangkan perjalanannya. Setelah pelayanannya yang luar biasa di Galilea, Tuhan Yesus dan murid-muridnya bergerak menuju Yerusalem. Suasananya pasti penuh dengan antisipasi. Ayat 1 mengatakan, ketika mereka mendekati Yerusalem dan tiba di Bethfage, di Bukit Zaitun, Yesus mengutus 2 murid. Bukit Zaitun ini adalah tempat yang sangat penting. Disinilah kelak ia akan naik ke surga, dan disinilah ia akan kembali. Jadi, perjalanannya ke Yerusalem dari Bukit Zaitun ini melambangkan perjalanannya dari surga ke bumi, dan suatu saat nanti, ia akan kembali dengan cara yang sama. Kemudian di ayat 2, Tuhan berkata, "Pergilah ke desa di depanmu, dan segera kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat, dan seekor anak keledai bersamanya. Lepaskanlah dan bawalah kepadaku." Ini bukan sekadar perintah biasa. Ini menunjukkan kemahatauan Tuhan Yesus. Ia tahu persis di mana keledai itu berada, bagaimana kondisinya, bahkan siapa pemiliknya. Ini membuktikan bahwa dialah Tuhan atas segala sesuatu yang mengendalikan setiap detail dalam rencananya yang agung. Ia tidak hanya tahu di mana keledai itu, ia juga sudah mengatur segalanya. Ini memberi kita keyakinan bahwa dalam hidup kita, Tuhan juga tahu dan mengatur setiap detailnya. Ketika murid-murid membawa keledai itu, sesuatu yang indah terjadi. Ayat 7 mengatakan, mereka meletakkan pakaian mereka di atas keledai itu, dan Yesus duduk di atasnya. Mengapa keledai? Dalam budaya Timur, menunggangi keledai adalah lambang perdamaian dan kerendahan hati, berbeda dengan kuda yang melambangkan perang. Tuhan Yesus datang bukan sebagai raja yang menaklukkan dengan kekerasan, tetapi sebagai raja yang membawa damai dan keselamatan dengan penuh kelembutan. Ia adalah raja yang rendah hati. Dan perhatikan, murid-murid menghamparkan pakaian mereka. Menurut Alkitab versi pemulihan, pakaian dalam Alkitab seringkali melambangkan perilaku atau kebajikan kita di hadapan Tuhan dan manusia. Dengan meletakkan pakaian mereka, para murid seolah-olah berkata, "Tuhan, inilah seluruh kebajikan kami, seluruh perbuatan baik kami. Kami persembahkan semuanya sebagai landasan bagimu untuk bergerak dan memerintah." Ini adalah gambaran indah tentang bagaimana kita seharusnya menyambut Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengan mempersembahkan seluruh keberadaan dan kebajikan kita kepadanya. Sementara itu, orang banyak yang mengikutinya melakukan hal serupa. Mereka menebarkan pakaian mereka di jalan, dan yang lain memotong ranting-ranting dari pohon dan menebarkannya di jalan. Ranting-ranting palem ini, seperti yang disebutkan dalam kitab Yohanes, adalah simbol kemenangan. Ini bukan sekadar kemenangan duniawi, tetapi kemenangan hayat ilahi atas maut. Orang banyak ini, meskipun mungkin belum sepenuhnya mengerti, secara profetik menyatakan bahwa Yesus adalah Raja yang membawa kehidupan yang menang, kehidupan yang mampu mengalahkan segala hal negatif, termasuk dosa dan maut. Lalu, sorak-sorai pun membahana. Ayat 9 mencatat seruan mereka, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Hosana berarti selamatkanlah sekarang. Mereka mengakui Yesus sebagai anak Daud, yaitu gelar Mesias yang dinanti-nantikan, pewaris tahta kerajaan Israel. Mereka berseru agar keselamatan datang melalui dia. Seluruh kota Yerusalem pun gempar. Mereka bertanya, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak menjawab, "Inilah Nabi itu, Yesus, dari Nazaret di Galilea." Setelah disambut sebagai raja, apa hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak pergi ke istana Herodes atau markas Pilatus. Ayat 12 mengatakan, ia masuk ke dalam bait Allah. Ini adalah rumah Bapanya. Namun,
Apa yang ia temukan di sana? Ia melihat tempat itu telah berubah menjadi pasar. Ia mengusir semua orang yang berjual beli. Ia membalikan meja-meja para penukar uang dan kursi-kursi para penjual merpati. Tindakan ini bukanlah ledakan amarah yang tak terkendali. Ini adalah tindakan otoritas ilahi yang penuh semangat untuk kekudusan rumah Bapanya. Bait Allah seharusnya menjadi rumah doa, tempat manusia bertemu dengan Tuhan. Namun, tempat itu telah dikotori oleh keserakahan dan komersialisme. Tuhan Yesus memulihkan fungsi bait Allah. Dan lihatlah apa yang terjadi selanjutnya setelah bait Allah disucikan. Ayat 14 mengatakan, orang-orang buta dan lumpuh datang kepadanya di bait Allah, dan ia menyembuhkan mereka. Ini sangat luar biasa. Ketika rumah Tuhan bersih dari hal-hal yang duniawi dan komersial, hadirat Tuhan menjadi begitu nyata, dan kuasa penyembuhannya bekerja dengan bebas. Orang buta yang tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan orang lumpuh yang tidak bisa berjalan di jalan Tuhan, semuanya dipulihkan. Ini adalah gambaran gereja yang sejati. Ketika gereja bersih dari kepentingan pribadi dan keserakahan, ia akan menjadi tempat di mana orang-orang yang buta secara rohani dapat melihat, dan yang lumpuh secara rohani dapat bangkit dan berjalan. Namun, tidak semua orang senang. Ayat 15 mengatakan, para imam kepala dan ahli Taurat menjadi jengkel ketika mereka melihat mukjizat-mukjizat itu dan mendengar anak-anak berseru di bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Mereka yang seharusnya menjadi pemimpin rohani justru merasa terganggu oleh pekerjaan Tuhan. Mereka lebih peduli pada tradisi dan posisi mereka daripada karya Tuhan yang nyata. Mereka menegur Yesus, tetapi jawaban Tuhan sangat menakjubkan. Dia mengutip Mazmur 8 ayat 2, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Pujian yang paling murni dan tulus seringkali datang dari mereka yang sederhana seperti anak-anak, bukan dari para pemimpin agama yang sombong. Ini adalah pelajaran bagi kita, bahwa untuk memuji Tuhan dengan benar, kita perlu memiliki hati yang sederhana dan murni seperti seorang anak. Setelah itu, Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan pergi ke Betania untuk bermalam. Keesokan paginya, saat kembali ke kota, ia merasa lapar. Ia melihat sebatang pohon ara di tepi jalan. Namun, ketika ia mendekatinya, ia tidak menemukan apa-apa selain daun-daun saja. Lalu ia berkata kepada pohon itu, "Jangan pernah lagi ada buah darimu untuk selamanya." Dan seketika itu juga pohon ara itu menjadi kering. Peristiwa ini seringkali disalahpahami. Tuhan Yesus tidak sedang marah pada sebatang pohon. Pohon ara ini adalah sebuah lambang, sebuah perumpamaan yang hidup. Dalam Perjanjian Lama, pohon ara seringkali melambangkan bangsa Israel. Pohon ini memiliki daun yang lebat, yang melambangkan penampilan luar dari penyembahan dan ketaatan pada hukum Taurat. Namun, ketika Tuhan datang mencari buah yaitu realitas rohani, kasih, dan keadilan, ia tidak menemukan apapun. Bangsa itu hanya memiliki penampilan agama, tetapi tidak memiliki substansi hayat. Dengan mengutuk pohon ara, Tuhan Yesus secara profetik menyatakan penghakiman atas bangsa Israel yang telah menolaknya. Mereka memiliki semua ritual keagamaan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Apakah kehidupan Kristen kita hanya sebatas penampilan luar, seperti daun yang lebat? Atau apakah kita benar-benar menghasilkan buah bagi Tuhan? Buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera. Para murid pun heran melihat pohon ara itu langsung kering. Lalu Tuhan Yesus menggunakan momen ini untuk mengajarkan pelajaran yang sangat penting tentang iman. Di ayat 21 dan 22, ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman dan tidak bimbang, kamu bukan hanya akan dapat melakukan apa yang terjadi pada pohon ara ini, tetapi bahkan jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apapun yang kamu minta dalam doa dengan iman, akan kamu terima." Ini adalah janji yang luar biasa. Iman yang tidak bimbang memiliki kuasa untuk memindahkan gunung-gunung kesulitan, gunung masalah, gunung dosa. Kunci dari doa yang dijawab adalah iman. Iman ini bukanlah keyakinan buta, tetapi keyakinan yang berakar pada firman Tuhan dan kehendak-Nya. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan iman yang kokoh, tidak ada yang mustahil.
Jadi, dari Matius 21 ini kita belajar begitu banyak. Kita melihat Yesus sebagai Raja yang rendah hati namun berkuasa, yang masuk ke Yerusalem untuk membawa keselamatan. Kita belajar tentang pentingnya mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepadanya, seperti pakaian yang dihamparkan. Kita diingatkan untuk menghasilkan buah sejati, bukan hanya penampilan rohani. Dan yang terpenting, kita didorong untuk memiliki iman yang kuat dalam doa, iman yang mampu memindahkan gunung. Semoga perenungan hari ini memberkati kita semua untuk menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja dalam setiap aspek kehidupan kita dan untuk hidup dengan iman yang berbuah bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk pendalaman Alkitab lainnya. Tuhan memberkati.